Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Yuli dan selamat pagi juga Bu Hayun. Saya Ahmad Aryadi dari Pendidikan Kemiaan 2019. Di sini saya berperan sebagai guru dan sedangkan rekan saya Siti Istingana berperan sebagai murid. Dalam kesempatan kali ini atau dalam video kali ini saya akan melakukan keterampilan membuka, keterampilan menjelaskan dan menutup dalam materi perkembangan teori atom yang masuk ke dalam subbab struktur atom dan tabel periodik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana nih kabarnya anak-anak semua? Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah baik Pak. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik juga. Oke, sebelum kita melakukan pelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu ya anak-anak. Mungkin ketua kelas boleh memimpin doa. Baik Pak. Oke, Ana dipersilakan. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini ada baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Sebelumnya Bapak mau absen dulu ya. Apakah di sini ada yang tidak hadir atau tidak masuk? Ada yang tidak hadir Pak. Aisyah katanya sedang sakit Pak. Tadi mamanya kirim surat lewat email ke saya. Oke. Jadi ada yang nggak masuk ya dari teman kalian. Hati-hati ya kalian semua, jangan sampai sakit seperti Aisyah, karena kan sekarang lagi musim hujan juga. Lalu musimnya tuh kadang hujan, kadang juga panas, jadi bisa langsung sakit gitu. Hati-hati ya kalian semua. Oke, saling jaga kesehatan dan mengingatkan satu sama lain. Oke, Bapak coba memulai untuk share screen ya. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah Pak. Sudah. Oke, sebentar Bapak persiapkan dulu. Oke, sudah terlihat gambarnya menjadi besar apa masih kecil? Sudah besar Pak. Oke, baik. Oke, apakah ada yang tahu dari gambar tersebut itu gambar apa? Gambar air minum bukan Pak? Oke, betul sekali, Ana. Itu merupakan gambar air minum ya. Di gambar tersebut terlihat bahwa airnya sangat bersih dan mungkin aman untuk digunakan atau aman untuk dikonsumsi. Bapak ingin bertanya, siapa di sini yang jarang minum air atau mengkonsumsi air? Ayo, siapa? Itu Pak, si Pia dia jarang banget minum air putih. Habis makan dia langsung main bola Pak, nggak ada minumnya dulu. Waduh, si Via bener-bener ya. Via emang cewek tomboy-tomboy gitu, bener-bener ya kamu. Ya, untuk kalian jangan seperti Via ya, karena tidak baik seperti itu. Karena tubuh kita itu membutuhkan air putih, karena air mineral itu sangat penting bagi tubuh kita. Kita harus banyak-banyak minum air putih supaya untuk mencegah penyakit yang datang juga, karena air putih itu sangat baik untuk kesehatan. Oke, sekarang Bapak ingin bertanya. Nah, apakah ada atom yang terkandung di dalam air mineral yang ada di gambar itu? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ada Pak. Ada. Oke, betul sekali Siti Stengana. Oke, kalau ada, Bapak ingin bertanya lagi, apa atom yang terkandung di dalamnya? Ayo, siapa yang bisa jawab? Air bukan Pak. Air ini mengandung oksigen Pak. Iya, betul. Bagus sekali, Si Fitri. Apakah ada yang bisa menambahkan selain air itu mengandung oksigen? Saya Pak, bukan oksigen doang Pak yang ada di air, tapi juga ada hidrogennya. Nah, bagus sekali, Yana. Jadi, betul sekali ya, air itu mengandung hidrogen dan juga mengandung oksigen. Jadi,
dalam kehidupan sehari-hari ini tuh kita tak kalah seringkali menemui berbagai macam atom. Bisa aja atom itu tercampur dengan makanan kita, minuman kita, atau bahkan pakaian yang sedang kita gunakan itu ada campuran dari unsur atomnya. Gitu. Oke, pertanyaan Bapak ini dan gambar ini itu berhubungan dengan materi kita pada hari ini ya, anak-anak. Oke, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu menjelaskan bahwa atom tersusun dari partikel yaitu elektron, proton, dan neutron serta proses penemuannya. Selanjutnya menganalisis dan menyimpulkan bahwa nomor atom, nomor massa, dan isotop berkaitan dengan jumlah partikel dasar penyusun atom. Selanjutnya menjelaskan dan menggambarkan model-model atom menurut Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika kuantum. Selanjutnya menjelaskan fenomena alam atau hasil percobaan menggunakan model atom tersebut. Baik. Oke, sekarang kita masuk ke dalam materi perkembangan teori atom. Ada yang tahu tidak siapa aja yang berkontribusi dalam perkembangan teori atom? Dalton, Pak, salah satunya. Oh, betul sekali, Ana. Sepertinya kamu sudah banyak-banyak membaca ya. Oke, selanjutnya pertama-tama kita akan belajar dulu mengenai pengertian atom. Atom merupakan partikel terkecil dari suatu unsur. Nah, pada setiap partikel atom tersebut itu terdapat partikel penyusunnya yang terdiri dari elektron, proton, dan neutron. Nah, ada yang tahu tidak? Elektron itu bermuatan negatif atau bermuatan positif? Ayo, ada yang tahu tidak? Saya, Pak, elektron ini bermuatan positif ya, Pak? Oke. Tadi siapa yang jawab itu? Saya, Pak. Oh iya, Siti Istingana ya. Oke, ada yang bisa menjawab lagi selain Siti Istingana? Oh, sepertinya nggak ada ya. Jadi, Bapak ingin menjelaskan sedikit bahwa tadi jawaban Ana itu kurang tepat ya, karena elektron itu bermuatan negatif. Sedangkan proton itu bermuatan positif, dan neutron itu bermuatan netral. Jadi, bisa kalian ingat-ingat baik-baik ya, kalau elektron itu negatif, proton itu positif, dan neutron itu netral. Kalian ingat baik-baik ya. Gambaran posisi dan susunan partikel penyusun atom dalam suatu atom itu berkembang dari temuan-temuan yang paling sederhana sampai ke yang rumit, tetapi dapat menggambarkan model atom yang sebenarnya. Nah, dari gambaran yang ada di bawah ini merupakan teori atom dari zaman ke zaman. Jadi teori atom itu sudah diungkapkan oleh para ahli dari beberapa abad yang lalu. Perkembangan teori atom dari tahun ke tahun dapat kita lihat dari gambar yang ada di bawah ini. Yang pertama itu ada model atom Dalton, ini dari yang sebelah kiri ya. Selanjutnya ada model atom Thomson, selanjutnya model atom Rutherford, selanjutnya model atom Niels Bohr, dan selanjutnya model atom mekanika kuantum, atau yang saat ini masih berlaku ya, yaitu teori atom modern. Oke, kita next ya. Nah, yang pertama ini kita akan membahas yaitu teori atom Dalton. Nah, teori atom Dalton ini pertama kali dikemukakan oleh John Dalton pada tahun 1808. Bapak tuliskan di sini ya, 1808. Anak-anak jangan lupa menulis ya. Oke, John Dalton ini pertama berkata bahwa semua materi mempunyai bagian terkecil yang disebut atom. Atom tidak dapat dibagi-bagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Atom-atom suatu unsur sama dengan segala hal, tetapi berbeda dengan atom-atom unsur lain. Pada pembentukan senyawa terjadi ikatan antara penyusun senyawa tersebut. Yang terakhir, John Dalton berkata bahwa atom-atom bergabung dengan perbandingan yang sederhana. Tetapi sayangnya
teori atom-Dalton ini tidak bisa menjelaskan gimana sih atom itu sebagai bola pejal atau bisa mengantarkan arus listrik. Nah, bisa kalian lihat di gambar yang sebelah kiri ini. Ini terlihat bahwa atom ini berbentuk bola pejal atau seperti bola pada umumnya ya, itu yang dikemukakan oleh John Dalton. Nah, tetapi tidak bisa menjelaskan bahwa atom itu bagaimana sebagai bola pejal atau bisa mengantarkan arus listrik. Padahal arus listrik itu adalah elektron yang bergerak. Nah, terus Dalton ini tidak bisa membuktikan partikel lain yang dapat mengantarkan arus listrik juga. Apakah di sini ada pertanyaan? Kalau tidak, Bapak ingin lanjut ke teori selanjutnya. Belum ada, Pak. Oke. Nah, teori atom Dalton tadi dianut itu sampai puluhan tahun. Jadi jedanya dengan teori yang kedua yaitu teori atom Thomson itu agak lama, berkisar puluhan tahun. Sampai kemudian dipatahkan oleh ilmuwan setelahnya yaitu Thomson atau J.J. Thomson yang dimulai pada tahun 1897. Di sini Bapak akan tuliskan 1897. Ingat ya tahunnya karena nanti akan Bapak tanya. Nah, J.J. Thomson ini mengemukakan beberapa pendapatnya tentang teori atom, yakni atom merupakan bola yang bermuatan positif pada tempat tertentu. Ada elektron yang bermuatan negatif. Jadi, atom itu digambarkan dengan bola yang bermuatan positif dan di sekelilingnya itu ada elektron yang bermuatan negatif. Jumlah muatan positif sama dengan muatan negatif. Nah, bisa kalian lihat ya dari gambar ini, yang di samping ini. Teori atom Thomson ini dikenal dengan teori atom roti kismis. Nah, bisa dicatat ya. Jadi nanti kalau misalkan Bapak tanya, siapa yang teori atomnya mirip roti kismis, itu teori atom Thomson. Kismis. Nah, tapi sayangnya model atom Thomson ini tidak bisa ngejelasin gimana sih susunan muatan positif dan negatif di dalam atom tersebut. Tetapi sudah menyebutkan bahwa ada muatan positif dan muatan negatifnya di dalam atom. Oke, kita lanjut ya ke teori berikutnya. Nah, teori berikutnya itu yaitu model atom Rutherford yang dikemukakan pada tahun 1911. Oke. Rutherford ini mengungkapkan model inti untuk suatu atom. Jadi pada model inti ini digambarkan atom sebagai ruang kosong dengan inti padat yang mengandung muatan positif. Rutherford ini menerangkan teori dengan beberapa pendapat. Yang pertama, massa atom itu terpusat pada inti atom. Nah, jadi pada gambar yang hitam itu tuh, yang bisa kalian lihat nih hitam. Oke, mana tadi gambar? Maaf sebelumnya. Oke. Ini yang hitam ini, itu tuh merupakan inti atom atau suatu inti positif. Dan letaknya itu ada di pusat. Terlihat ya ini ada di pusat di tengah-tengah. Selanjutnya elektron beredar mengelilingi inti pada orbitnya atau kulitnya. Nah, bisa kalian lihat bahwa elektron di sini digambarkan warna merah. Nah, bisa kalian lihat ya, elektron ini mengelilingi inti pada orbitnya atau kulitnya. Nah, orbitnya ini yang berwarna biru ya, seperti kain-kain atau benang-benang gitu. Ukuran atom ini sekitar 10 pangkat min 8 cm dan inti atom ini sebesar sekitar 10 pangkat min 13 cm. Model atom Rutherford ini ada kekurangannya. Jika elektron-elektron terus mengelilingi inti, akhirnya akan kehilangan energi yang akan menyebabkan tubrukan pada inti. Jadi, jika elektron-elektron ini yang warna merah ini terus mengelilingi inti, maka akan menyebabkan energinya berkurang atau kehilangan energi yang akan menyebabkan bertabrakan dengan suatu inti. Itu kekurangannya. Oke, next selanjutnya yaitu teori atom Niels Bohr. Oke. Nah, berikutnya ini merupakan teori atom Niels Bohr yang dikemukakan pada tahun 1913.
1913. Niels Bohr ini bekerja sama dengan Rutherford untuk memodifikasi model atom dengan menambahkan beberapa teorinya. Nah, katanya itu, kata Niels Bohr, bahwa elektron itu mengelilingi inti pada tingkat energi yang berbeda-beda. Bisa kalian lihat dari gambarnya, di sini ada beberapa orbital di beberapa tempat yang berbeda-beda. Jadi ada yang paling dekat dengan inti atom, ada yang di tengah-tengah inti atom, ada juga yang paling jauh dari inti atom. Itu kata Niels Bohr. Elektron mengelilingi inti atom pada tingkat-tingkat energi tertentu yang disebut sebagai kulit elektron. Jadi kulit elektron ini merupakan orbital yang tadi sudah saya sebutkan ya, yang tadi sudah Bapak sebutkan. Elektron dapat pindah dari tingkat energi yang satu ke yang lain dengan melepaskan atau menyerap energi. Nah, jadi walaupun model atom disebut ini ngejelasin kalau elektron tidak akan menumpuk inti, tapi model atom ini tidak berlaku untuk atom yang elektronnya banyak. Nah, seperti itu ya anak-anak. Oke, Bapak lanjut ke teori atom selanjutnya. Di sini teori atom selanjutnya yaitu teori atom modern atau yang sering dikenal dengan mekanika kuantum. Nah, teori atom mekanika kuantum ini dikemukakan pada tahun 1927. Oke, 1927. Nah, jadi ini tuh merupakan lanjutan dari hasil kerjanya teori atom Rutherford dan teori atom Niels Bohr. Jadi, teori atom mekanika kuantum ini merupakan penyempurnaan dari teori atom Rutherford dan juga teori atom Niels Bohr. Nah, teori atom modern ini dinyatakan sebagai berikut, yaitu elektron bergerak mengelilingi inti pada orbital. Orbitalnya ini menggambarkan daerah kebolehjadian. Ditemukannya elektron. Jadi katanya kulit-kulit elektron itu bukan kedudukan yang pasti dari suatu elektron, atau orbital itu bukan kedudukan yang pasti dari suatu elektron, tapi cuma suatu kebolehjadian saja. Itu dari teori mekanika kuantum atau teori atom modern. Nah, sebelumnya, tapi Heisenberg ini menjelaskan teori mekanika kuantum dengan prinsip ketidakpastian. Bunyinya yaitu tidak mungkin bisa ditentukan kedudukan dan momentum suatu benda secara sesama pada saat bersamaan. Yang dapat ditentukan adalah kebolehjadiannya, menentukan elektron pada jarak tertentu dari inti atom. Gitu. Nah, jadi awan elektron di sekitar inti itu menunjukkan tempat kebolehjadian elektron. Orbital menggambarkan tingkat energi elektron, sedangkan orbital-orbital dengan tingkat energi yang sama atau yang nyaris sama itu akan membentuk subkulit. Nah, kumpulan dari beberapa subkulit itu akan membentuk kulit. Jadi kesimpulannya, kulit itu terdiri dari beberapa subkulit, dan subkulit itu terdiri dari beberapa orbital. Jadi urutannya itu, yang pertama itu orbital, lalu orbital itu membentuk subkulit, lalu subkulit itu membentuk kulit. Oke, bisa kalian lihat ya ini. Maaf ini tulisannya agak jelek karena Bapak tidak terbiasa menulis di laptop seperti ini ya, anak-anak. Oke, nah itu disebut sebagai model atom modern atau mekanika kuantum yang berlaku pada saat ini. Oke. Nah, oke. Mungkin dari perkembangan teori atom itu terdapat 5 teori atom yang sudah Bapak jelaskan. Nah, apa ada yang bisa menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini? Oke, siapa yang bisa menyimpulkan pada hari ini? Saya, Pak. Oke, Ana, boleh silakan. Hari ini
kita belajar tentang perkembangan teori atom, Pak. Nah, teorinya ini ada 5, ada Dalton, terus Thomson, Rutherford, Niels Bohr, sama terakhir tuh mekanika kuantum, Pak. Oke, saya tuliskan terlebih dahulu ya. Oh. Oke, tadi apa, Ana? Ada 5 teori atom, Pak. Perkembangan teori atom. Ada Dalton, Ada, terus Thomson, ada 5, Rutherford, Niels Bohr, sama mekanika kuantum, Pak. ada Dalton. Selanjutnya apa selain Dalton? Rutherford, Pak. Thomson, terus Rutherford. Ya, terus ada Niels Bohr Terus ada sama mekanika kuantum. Oh, Niels Bohr. Dan mekanika kuantum. Oke, terima kasih Ana sudah menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Itu bagus sekali ya, karena sudah lengkap mungkin. Oke, sekarang Bapak ada tugas nih untuk minggu depan. Kita lihat dulu tugasnya. Oke. Nah, tugasnya ini bisa kalian foto dan juga bisa kalian screenshot dengan HP atau laptop kalian masing-masing. Tugasnya ini dikumpulkan minggu depan ya. Ini ada 3. Oke, pertama di slide ini ada 1 dan 2 nomor ya. Bisa kalian screenshot sekarang? Bisa, Pak. Oke, sudah belum? Sudah, Pak. Oke. Ini juga kalian screenshot ya. Baik, Sudah? Pak. Ya, sudah, Pak. Oke, ini ditulis tangan ya, nanti diemailkan ke saya, dikumpulkan masing-masing dengan email ke saya. Oke, alhamdulillah kita sudah belajar mengenai teori atom yang dikembangkan oleh beberapa ahli. Nah, mungkin sebelum sebentar Bapak tutup dulu stop share-nya. Oke. Mungkin sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Boleh Ketua kelas Ana dipimpin doanya? Baik, untuk menutup pembelajaran pada hari ini, kita ucap hamdalah dan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Selesai. Oke, baik. Bapak tutup ya untuk pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih anak-anak yang sudah hadir. Dan untuk temannya yang sedang sakit, tolong diingatkan ya bahwa ada tugas. Kalian jaga kesehatan masing-masing ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak tutup ya.